Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh shaimin wa shaimat yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis ketika Nabi menyebutkan salasun, ada 3 kelompok la yuraddu yang tidak akan ditolak dakwatuhum ketika mereka berdoa. Ada 3 kelompok, 3 jenis, 3 golongan manusia yang kata Nabi kalaulah mereka berdoa tidak akan ditolak doanya. Yaitu yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, yang bisa melihat keadaan makmumnya, jamaahnya, rakyatnya. Yang kedua kata Nabi adalah wal mazlum, orang yang terzalimi, yang ketika dia menadahkan tangan dia berdoa Allah akan menolak doanya. Dan yang ketiga lagi adalah wasaim, orang yang puasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Sejak dia berpuasa, kapan dia puasa? Min tulu'il fajar, sejak terbitnya fajar itu sampai dia berbuka, maka sepanjang itu dia berdoa, doanya tidak akan ditolak. 3 macam nih imam yang adil. Ini bisa juga dikaitkan dengan pemimpin di masyarakat, atau bisa juga dikaitkan dengan imam pemimpin yang berjamaah dalam sholat. Ya, yang jelas ketiga dulu. Ketika bicara yang ketiga ini, maka ada satu ayat yang masih dalam rangkaian ayat-ayat puasa dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadi Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi, dan jikalau bertanya kepadamu hai Muhammad, kalau bertanya kepada Muhammad anni, tentang aku, hambaku tadi, ya bertanya kepada Muhammad hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan kupenuhi semua permintaannya apabila dia meminta. Falyastajibuli, maka penuhi juga permintaanku. Wal yu'minu bi, percaya mereka kepadaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka orang yang terbimbing. Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah hai Muhammad, kata Allah, ketika hambaku wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Allah itu dekat. Dekat itu tidak mesti harus istilahnya bukan dikaitkan dengan jarak. Karena boleh jadi jarak kita dekat tapi hati jauh. Lihat orang lagi marah tuh Pak, dekat, tapi kenapa dia teriak? Padahal dekat banget, hatinya jauh. Ada yang jauh tapi dia dekat, jaraknya jauh tapi dekat. Anak-anak kita tuh ketika dia sekolah di luar sana di Jawa, atau suami atau istri kita yang jauh dari kita,
jauh jaraknya, tetapi sesungguhnya dia dekat. Jadi dekat itu lebih pada persoalan qalbun, pada persoalan hati, bukan persoalan jarak fisik kita. Ya. Maka kalau kita bicara jarak, ya ini macam-macam persepsinya. Tapi ketika kita bicara kedekatan itu hati sebetulnya. Hati itu luas. Maka yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan perasaan. Allah itu bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalladzi tad'una aqrab. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa meminta itu dekat, ya. Ila ahadikum, kepada salah satu dari kamu, min unukin rahilatih, lebih dekat bahkan dari unuk itu apa? Punggungnya unta, ya. Rahilah itu unta. Jadi sangat-sangat dekat sekali. Dan kedekatan itu lebih pada persoalan hati. Allah itu pada ketika kita berbicara persoalan dekatnya Tuhan dengan kita, Allah itu kedekatannya dengan kita bahkan lebih dekat daripada kendaraan kita, punggung untanya kita waktu itu unta, ya. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Pokoknya sangat-sangat dekat sekali Allah itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam konsep hidup, Allah itu menjadikan kita ini adalah khalifah. Ada dua dimensi, ada dua kedudukan manusia. Yang pertama, ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Dimensi pertama adalah manusia ini sebagai khalifah, wakil Tuhan. Nah, ketika kita jadi wakil Tuhan, maka tentu adalah kita dipercaya. Kalau kita dipercaya Tuhan, berarti kita adalah kekasihnya Tuhan. Dalam konsep kekasih sangat dekat sekali. Dalam konsep cinta, hati, kekasih, dia dekat. Tetapi di sisi lain juga Allah menyebutkan wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Konsep yang kedua adalah Abdullah. Jadi selain kita khalifatullah fil ardi, kita juga adalah Abdullah, hamba Allah. Pada konsep abdun, hamba itu kan budak. Maka kita ini ada jarak dengan Tuhan. Apa jaraknya? Kita adalah hamba dan dia adalah sang pemilik kita. Kita makhluk, dia adalah khalik. Maka disitulah kemudian pada ketika kita kaitkan dengan sifat-sifat Tuhan, ada sifat jamaliyah Tuhan, ada sifat jalaliyah Tuhan. Pada sifat-sifat jamaliyah Tuhan, Tuhan Maha Rahman, Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Lembut, Latif, Tuhan Maha Penyantun, Tuhan Maha Pemberi, maka Tuhan dekat dengan kita. Jangan jauhin, tapi dekatin dia. Harus dekat dengan Tuhan itu. Dan di sisi inilah kemudian konsep-konsep dakwah itu pun sebetulnya tidak harus menakutkan. Orang buka, Pak. Ya. Sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit kafir, sedikit neraka. Orang lari. Akhirnya apa? Jamaah kita itu paling itu aja. Nggak nambah. Bukan. Karena konsep yang kita pakai adalah konsep yang menakutkan. Bahkan seolah inya yang ampunnya surga, neraka, inya pemegang kunci. Kenapa tidak menggunakan konsep cintanya Nabi? Nabi itu bahkan menegur pun dengan cinta. Ada Arab Badui berkamih di masjid itu haram tuh. Tapi Nabi dengan kecintaannya dia tegur, maka orang itu malah balik masuk Islam. Ada orang yang meludahin beliau nggak benci, beliau malah menggunakan konsep cinta. Ketika dia sakit didatangin oleh Nabi. Nah, konsep kedekatan dan cinta itu sebetulnya dilatih dalam puasa. Coba lihat. Puasa itu melatih bahwa Allah itu dekat. Allah itu mengawasin kita. Coba mungkin kita hendak culas, Pak.
waktu wudhu, berkumur kita, seteguk aja kita makan, selesai kan gitu. Tapi kenapa kita tidak mau? Karena kita merasa diawasin Tuhan. Apalagi kalau berkumurnya pakai Yakult, wah ini semakinnya. Makanya konsep puasa itu melatih kedekatan dan kecintaan dengan Tuhan. Maka wajah dakwah itu jangan lagi menakutkan sekarang, Pak. Ya. Saya kadang merenung satu ayat aja ketika Allah melarang kita mencela agama, mencela sembahan yang lain, Pak. Maka itulah yang kemudian merubah saya beberapa tahun belakangan. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela sembahan yang bukan kepada Allah. Mencela. Fayasubbullah adwan bighairi ilm, maka mereka akan balas mencela Allah. Kita mencela sembahan orang, Pak, yang balas kita kayak Pak. Ya kalau membalas mencela kita busiah, mohon maaf nih, busiah Quran dijajaknya. Maka kalau Al-Quran dia injak, tidak ada jalan bagi kita kecuali darah, Pak. Jihad. Kenapa? Dia menginjak Quran. Maka kalau begitu terjadi pertemuan hanya karena si ikung manusia ini aja, nang mencelainya, balas mencela, merusak dan itu akan membuat kita nggak boleh berdiam, Pak. Kalau Quran kita dihina, Nabi kita dihina, agama kita dihina, nggak ada jalan kecuali apa? Jihad. Nang si ikung manusia ini aja dibalasnya melampaui batas kata Allah. Yang dijaga itu kemanusiaan kita. Ini yang hari ini lupa. Ya, kita menyembahati orang pemaulitan, yang ada dia bertambah. Itu pengalaman dulu tuh. Menyembahati mereka, yang ada apa yang terjadi? Mereka malam itu mereka bermaulidan, arahnya diarahkan oleh kita. Nggak berubah, nggak akan berubah. Yang demikian itu kata Allah, kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Yang demikian itu adalah Allah telah menjadikan tiap umat merasa baik apa yang mereka kerjakan. Nah, konsep Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebetulnya di Jogja membawa ajaran-ajaran Islam yang kemudian dibungkus dalam kelompok Muhammadiyah itu dengan konsep yang sangat bagus. Baik sekali. Sebelum datang kelompok-kelompok yang kemudian merubah gaya kita, ya, saya mencoba mempelajari itu, sejarah itu. Nah, coba saya perhatiin banget wajah dakwah kita hari ini begitu menakutkan, Pak. Nggak ada nyaman damainya itu nggak ada. Wajib, mohon maaf, dari dulu saya bilang saya mengagumin orang yang pakai jenggot dan suka jenggot. Tapi itu bukan kewajiban. Pertanyaannya, yang utama itu menumbuhkan jenggot apa memeliharanya jenggot? Merapikan. Saya lebih melihat pada konsep merapikan, bukan menumbuhkannya. Karena kalau menumbuhkan, tidak semua orang mampu menumbuhkan. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak kata. Apakah kemudian saya nggak menumbuhkan jenggot dikatakan bid'ah? Dikatakan melanggar sunnah Nabi? Kan gitu. Nah, konsep itu orang buka, sehingga begitu sayang masjid kita bangun mega, kemudian jamaahnya bukahan ternyata hanya karena menakutkan wajah-wajah para pendakwah tadi. Lihat para pendakwah sejak Nabi, akhlaknya, Pak. Orang tertarik dengan Islam itu dengan akhlak, bukan ya kalau konsep-konsep yang ini ya sama aja semua agama, tapi akhlak Islam itu berbeda. Ya, ajaran Islam itu beda. Di mana bedanya? Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Itu bedanya konsep kita. Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat dekat. Dan sebegitu dekatnya kita menjadi khalifahnya. Tetapi pada sisi Allah sebagai Jalal dengan wujud jalaliyahnya, Allah syadidul iqab, maha pemaksa, maha pembalas dendam, kemudian yang maha kuat, maha
aziz dan sebagainya. Pada konsep yang seperti itu kita adalah hamba. Kita hamba. Maka pada ketika kita berbicara tentang Tuhan dengan wujud jalaliyahnya, wujud keagungannya, wujud kebesarannya, wujud kemahakuasaannya, kemahabesarannya, kemahasombongannya, kemaha sakitnya, ajabnya, di situ kita pun harus takut dengan Tuhan. Nah, inilah abdun, hamba. Hamba itu kan takut sama majikan, ya kan? Apa yang diperintahkan majikan pasti dia laksanakan, itu hamba. Konsep hamba dia melihat jalaliyah Tuhan. Nah, di sini ada keseimbangan antara raja dan khauf. Jangan meremehkan Tuhan aja. Oh, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan maha lembut, maha ini. Lalu kemudian kita bebas berbuat semaunya, enggak. Pada sisi lain kita juga harus ingat bahwa Tuhan juga maha membalas. Ada keseimbangan. Nah, dalam dakwah juga begitu. Tidak mesti harus selalu menakutkan, tapi sekaligus juga harus selalu memberikan jalan. Selama ini kita hanya menyambat, tapi nggak pernah memberikan jalan, ya. Nah, itu yang coba saya dalamin, bagaimana konsep-konsep Ki Haji Ahmad Dahlan. Itu yang saya bilang sama teman-teman diskusi, mestinya kita kembali kepada khitah awal perjuangan Muhammadiyah, ya. Yang awal-awal beliau menegakkan dua surah, Al-Ma'un sama Al-Asr. Coba lihat. Yang konsep sangkanya kan setelah tahun 70-an, ya kan? Itu yang menakutkan banget ya. Dan hampir semua, mungkin termasuk saya juga dulu pernah dengan wajah menakutkan juga. Dulu pernah. Ya. Pernah mengalami itu. Pernah menjadi orang yang selalu, dan inilah yang bibit-bibit yang Nabi menyebutkan sebagai bibit kerusakan, merasa paling benar. Makanya sepanjang perjalanan dakwah sejak tahun 2000-an, tahun 2000-an saya mulai di Imaduddin, saya ngisi. Waktu itu Allah yarham Haji Ahmad masih hidup tuh ya, di Alalak tuh, sampai 2022, 22 tahun. Saya mungkin lebih senior daripada Ustadz Reza Rahman belum datang. Tapi secara usia dia lebih tua. Secara usia dia lebih tua. Saya kelahiran tahun 78. Dia tahun 70-an. Di kala itu memang apa istilahnya agak ini ya, menakutkan memang. Karena sepanjang perjalanan jadi gini, NU, kaum Tuha dengan Muhammadiyah itu sebetulnya tanpa dipaksa umpat kita, karena hampir sama, tanpa dipaksa. Jadi kita nggak usah maksa, mereka akan berpikir sendiri untuk ikut. Karena saya sebenarnya dari NU, maka saya terpikir, oh ini betul ya, saya masuk. Nah, setelah kita duduk dan belajar tentang ini, lalu masuk kelompok Salafi Wahabi, maka orang Muhammadiyah gampang menerima. Nah, Salafi Wahabi gampang, karena hampir sama juga. Tapi orang NU ketika dengan Salafi Wahabi buka, karena selalu menghantam. Ya. Tapi lama-lama NU yang jadi Muhammadiyah kemudian tertarik Salafi, dia akan berpikir kembali, dia akan merenung kembali, loh kok kayak gini nih. Nah, ini yang pernah saya alamin melihat kayak gini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi ada syaratnya. Ada kemudian janji Allah ketika Allah mengatakan aku dekat, kata Allah. Allah melanjutkan ujibu da'watad da'i, maka aku akan mengabulkan, aku akan memenuhi permintaan orang yang meminta. Ujibu da'watad da'i, aku akan penuhin, kabulkan permohonan yang berdoa, yang meminta. Karena begitu dekatnya Tuhan dengan kita, ada kedekatan dengan Tuhan. Bahkan dalam beberapa riwayat, Allah itu sesungguhnya malu ya. Allah itu malu apabila ternyata ada hamba yang minta kebaikan tapi justru tidak diberikan. Allah malu. Maka di sana Allah akan mengabulkan. Innallaha ta'ala la yastahyi ayyabsutal 'abd ilaihi yadaihi.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu malu, ya. Allah itu malu ketika ada hamba membentangkan kedua tangannya, yas'aluhu, meminta kepadanya, fihima, dengan kedua tangan itu khairan, kebaikan. Allah malu. Maka karena dekatnya Allah dengan hamba yang tadi meminta tadi, maka Allah akan kabulkan. Allah malu bila tidak mengabulkannya. Tapi ada syaratnya, ijadaan, meminta. Jadi Allah itu bukan nggak tahu apa yang kita ingin, tapi Allah pengen kita itu istilahnya berpadah, tahu, ya, ya. Allah ingin apa istilahnya? Kalau orang cinta itu kan manja, bermanja-manja. Allah ingin kemanjaan hambanya, bahwa memang betul-betul merayu, meminta. Makanya dalam berdoa itu kan pertama kan yang diutamakan itu salah satu wasilah kita supaya doa-doa kita diijabah adalah menggunakan asma Allah yang baik. Allahumma ya Rahman, ya Allah pian maha penyayang, ya Rahim pian maha pengasih. Memuji-muji dulu, ya. Kalau kada dipuji, Tuhan tahu bahwa Tuhan tuh maha kasih, maha sayang, tapi Tuhan pengen hambanya itu betul-betul istilahnya merayu dulu. Karena dalam konsep dekat itu kan cinta, ya. Dan cinta itu yang maulah kita dekat. Maka disitulah kemudian Allah menginginkan kita memuji, merayu, bermanja dengan Dia dengan sebutan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Latif, macam-macam. Jadi pujian, sanjungan, rayuan yang diinginkan Allah. Jadi kemanjaan. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi syaratnya adalah dia memuji, dia merayu, dia memohon kepada Allah. Nah, makanya salah satu caranya selain kita meminta dengan cara merayu juga adalah bersalawat. Karena salah satu kekasihnya Allah yang Allah sangat cintai adalah kekasih kita juga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa doa itu tidak akan sampai ke langit, hanya sampai ke langit, tidak sampai kepada Allah apabila dia tidak memulai dengan salawat. Minimal tidak di awal, di tengah atau di akhir ada salawat, atau tiga-tiganya kita pakai salawat. Nah, itu konsep cinta tadi, ijadaan. Nah, setelah itu syarat yang kedua, fal yastajibuli. Nah, Buya Hamka pernah mengatakan gini, ketika kita mintalah modal, kata beliau, jangan minta benda. Istilahnya kalau kita itu minta iwak-iwaknya aja, tapi minta pancingannya, maka gampang. Begitupun dalam rezeki, jangan minta rumah, minta ini, jangan, minta pancingannya. Nah, itu. Dan kata Buya Hamka, cari sesuatu yang kalau kita meminta, maka permintaan itu sebetulnya adalah kabul doa itu adalah keinginan Allah. Cari sesuatu yang senada dengan keinginan Tuhan. Di mana itu kita dapatkan? Hanya pada doa-doa yang diajarkan Nabi. Nah, ini Buya Hamka nih. Hanya pada doa-doa yang diajarkan Nabi. Di dalam doa-doa yang diajarkan Nabi dan di Al-Quran itu, maka di sana adalah sesuatu petunjuk bahwa itulah yang Allah inginkan. Coba lihat, Ben. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan sebetulnya umpan. Wah, Tuhanku berikan kepadaku di dunia ini kebaikan. Kebaikan itu macam-macam, itu umpan. Kalau kita cuma minta duit, minta harta, minta rumah, itu cuma benda. Umpannya. Di situ yang kita dapatkan apa? Doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu Buya Hamka mengatakan. Karena kalau kita meminta doa atas keinginan kita, kau akan kecewa, kata beliau. Wah, ini luar biasa. Tokoh Muhammadiyah yang bertasawuf itu beliau, ya. Tokoh Muhammadiyah yang bertasawuf, dan hampir semua. Ibnu Taimiyah juga bertasawuf, Ibnu Qayyim juga bertasawuf. Maka hari ini saya aneh, lucu banget kok ada kelompok kita yang mengharamkan tasawuf, bahkan begitu anti tasawuf. Sehingga kemudian saya mencoba berubah arah, ingin juga mendalami tasawuf ini. Tapi tentu tasawuf yang seperti Buya Hamka, ya. Nah, Buya Hamka mengajarkan seperti itu. Karena kalau kau meminta atas nafsumu, atas keinginanmu, kata beliau, kau akan kecewa.
Maka bagaimana caranya? Cari sesuatu yang itu adalah keinginan Allah. Di mana letaknya? Hanya pada doa yang diajarkan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan lihat, Nabi itu doanya singkat tetapi maknanya padat. Beda sama doa-doa kita. Kalau saya mau contohkan doa-doa yang diajarkan oleh kita selama ini, itu isinya muatannya nafsu. Ya. Terkadang itu lebih banyak muatan nafsu. Ya Allah, berikan ulun ini, misalnya kan, Allahumma ya Allah, berikan ulun rezeki ingkana rezeki fis sama, bilanya inya di langit, fa'anzilhu, turunkan, wa ingkana rezeki fil ardi, di bumi, fa'aqidhu, keluarkan, wa ingkana rezeki ba'idan, bila jauh, qaribhu, dekatkan, wa ingkana rezeki qariban, jika udah dekat-dekatkan lagi. Itu enggak kita temukan dalam hadis, dalam Quran juga enggak ada, itu hanya kita dapatkan dalam doa-doa ulama. Tapi salahkah? Enggak salah. Karena doa itu masing-masing minta. Kita jangan pernah selalu memponis orang salah. Tapi mana yang terbaik? Tentu dari Nabi dan dari Quran. Saya enggak nyalahkan doa-doa yang seperti tadi. Cuman di sana seolah ada muatan keinginan yang memaksa. Dan memang nggak salah namanya memaksa. Kita pun kadang-kadang maksa orang lain. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada syarat kata Buya Hamka. Allah jalla nyebutin fal yastajibu li, pun hendak perintahku. Apa syaratnya? Orang yang menjadi kekasih Allah, kemudian dia meminta kepada Allah, maka tentu dia juga akan memenuhi permintaan yang dikasihinya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah minta kepada kita, jadi hamba. Fal yastajibu li, penuhi dulu perintahku. Maka sebetulnya kedudukan kita itu kedudukan selain khalifahnya, kekasihnya, kita juga adalah abdunnya, hambanya, Abdullah, abduhu, hambanya kita. Maka kenalilah diri kita sebagai hamba. Kalau orang berada pada kedudukan hamba itu gampang, Pak. Dia nggak mudah kecewa, dia akan hidupnya tenang. Nah, termasuk pun ketika kita mengaji, kita belajar, kita nuntut ilmu, kita belajar, kita datang ke ustadz ini, kiai ini, guru ini, mu'alim ini. Tujuannya apa? Untuk supaya kita dibimbing, supaya mengenal kedudukan kita adalah hamba, bukan semakin membuat kita sombong. Itu sebetulnya tujuan kita belajar. Tapi belakangan justru ada apa? Kultus. Oh, kiai ini di sana tuh kejuara. Kultus. Buang kultus itu. Kita kadang menuduh orang lain, oh ini kultusnya ini. So, kita pun kadang-kadang kultus. Bahkan kadang-kadang kita membentuk satu kelompok jamaah, ternyata jamaah itu pun kultus ke situ. Pokoknya bila kada sini nggak ada datang. Kok mana sini dikejar misalnya? Kultus juga. Sehingga kadang-kadang musala kita, langgar kita, masjid kita ditinggalkan, dikosongkan, hanya ke sana ke situ. Tujuannya apa? Untuk supaya memuaskan hati. Bukan itu. Kepuasan itu hanya kita dapatkan adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba. Man arafa qalbah, siapa yang mengenal ke hatinya, faqad arafa rabbah, maka dia mengenal sang pemilik hati itu. Atau man arafa nafsah, kata Al-Ghazali, siapa yang mengenal keduduk ke jiwa-jiwanya, faqad arafa rabbah, maka dia mengenal sang pemilik jiwa itu. Ini ucapan Al-Ghazali. Makanya hari ini saya sangat-sangat tertarik ya kalau melihat kitab-kitab Al-Ghazali itu. Jadi kalau ada orang menyampaikan Al-Ghazali, mohon maaf, saya tidak sependapat. Antum siapa kok berani mencela Al-Ghazali? Al-Ghazali itu ahli tauhid, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli filsafat. Tanya kita siapa? Kok berani-berani kadang-kadang menyalahkan Al-Ghazali? Ya. Nah, saya tidak ini sombong sekali orang yang menyalahkan Al-Ghazali. Sementara guru Al-Ghazali Al-Juwaini sendiri mengagumi muridnya itu. Atau banyak orang dunia mengagumi Al-Ghazali. Hanya karena persoalannya kita memegang kitabnya Albani, lalu menyalahkan Al-Ghazali, gitu, ya. Nah, maka
Coba deh gini, silakan kita pegang kitab-kitabnya Albani, tapi jangan menyalahkan Al-Ghazali. Ya. Persoalan Al-Ghazali kemudian di dalam kitabnya tidak disebutkan hadisnya, riwayatnya, kedudukannya, kondisinya nggak disebutin, itu kan persoalan dulu, masa-masa lalu yang memang kitab tuh belum terbukukan. Tugas kita kalau memang ada yang ini dibenahin, disempurnakan tanpa mencela beliau. Nah, yang ada kan kebanyakan mencela. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang syarat yang kedua, laksanakan perintah Allah. Puasa, perintah Allah. Ini puasa kada, sembahyang kada, mintanya banyak. Sembahyang aja kada, anak sugih misalnya. Yang ketiga, wal yu'minu bi. Yang ketiga, yakin lawan aku. Ini kayak Pak Hendak dikabulkan berdoa, cuma kan yakin, ya Allah, berikan Allah, ya Allah, kebaikan di hati. Dapat juga kayak ini hidup misalnya. Yakin dulu. Maka meyakinin dulu dengan orang yang kita cintai. Percaya dulu, ya. Maka di sanalah kata Allah, la'allahum yarshudun. Mereka akan dibimbing. Bimbingan itu datang ke kita. Maka syaratnya 3 ini. Orang yang terbimbing pada intinya adalah mereka yang menyadari kedudukan dia sebagai hamba dan sekaligus sebagai kekasihnya Allah. Ini yang terbimbing. Sebagai hamba dia penuhin perintah Allah, dan sebagai kekasih Allah dia merasakan Allah itu selalu ada bersama dengannya. Maka di sana mereka akan terbimbing senantiasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 6 lewat, ulun mohon maaf. Barangkali ini dulu karena benikahan ada yang sungsung nih hari ini. Jadi ulun terpaksa kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.